Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nulaila dengan NIM 1800835. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai jawaban dari latihan bab 4 tentang individu dalam organisasi yang terdapat dalam buku Perilaku Organisasi karya Bapak Cepi Triyatna. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Lalu apa pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Persepsi ini memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Dalam hal ini, persepsi merupakan sebuah proses kognisi yang dapat menghasilkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungan serta dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam membentuk perilaku tertentu. Dengan kata lain, perilaku individu ini terbentuk karena adanya proses penerimaan informasi tersebut terhadap lingkungannya. Sehingga perilaku yang ditimbulkan individu ini akibat dari pengaruh dari persepsinya terhadap lingkungan. Lalu soal yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelas, tentu saja perbedaan individu ini memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok. Sebab, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas sehari-harinya, pada organisasi, tentunya semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain, yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu ini membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, penghargaan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Lalu soal yang ketiga adalah jelaskan pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi perilaku. Pendekatan-pendekatan ini terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kognitif, yang kedua pendekatan penguatan, dan yang ketiga ada pendekatan psikoanalisis. Pada pendekatan kognitif ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internalnya, yaitu pada berpikir dan menimbang. Perilaku yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Lalu, pada pendekatan penguatan ini menekankan pada pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Perilaku yang ditentukan oleh lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Lalu yang terakhir ada pendekatan psikoanalisis, yaitu menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan sesuatu. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan apa pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Kecerdasan majemuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan manusia memiliki lebih dari satu kecerdasan. Howard Gardner mengemukakan 8 kecerdasan manusia. Yang pertama ada kecerdasan verbal atau bahasa, yang kedua kecerdasan matematika atau logika, yang ketiga kecerdasan spasial atau visual, keempat kecerdasan kinestetik atau tubuh, lalu yang kelima kecerdasan musikal atau ritmik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual. Identifikasi karyawan semacam kecerdasan majemuk ini sangat bagus diterapkan sebuah perusahaan atau organisasi yang menuntut mobilitas pekerjaan yang baik. Karena bisa saja pada satu individu karyawannya terdapat berbagai macam kecerdasan yang dapat dikembangkan untuk keberlangsungan organisasi.
penjelasan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.